Syarat uang sendiri ada beberapa yakni dapat diterima oleh masyarakat, dapat disimpan dan memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya, jumlah terbatas sehingga tetap berharga. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis uang? Lanjut pada jenis uang. Ada 3 jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya yaitu ada uang kertas dan ada uang logam. Uang kertas ini biasanya terbuat dari kertas, sedangkan uang logam ini biasanya terbuat dari logam ataupun emas dan perak. Kemudian, yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan ada uang giral. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Contohnya itu uang kertas dan uang logam. Kemudian untuk uang giral ini diterbitkan oleh Bank Umum yaitu berupa biliet giro. Kemudian, yang ketiga berdasarkan nilainya, yang terdiri dari uang bernilai penuh. Artinya nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia. Kemudian uang tidak bernilai penuh. Artinya nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Kemudian, apa sih fungsi uang itu? Ada 2 fungsi uang. Pertama yaitu fungsi asli memiliki 2 komponen. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, artinya benda dapat ditukar dengan uang. Kemudian dapat ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian, ada jasa ditukar dengan uang, kemudian ditukar dengan barang atau jasa lain. Kedua ada uang sebagai satuan hitung. Artinya suatu ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu barang. Barang ditukarkan dengan barang lain jika barang tersebut mempunyai nilai tukar. Selanjutnya, fungsi turunan uang terdiri dari 5 yaitu: pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai pembayaran utang. Ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Keempat, uang sebagai alat pembentukan modal. Terakhir ada uang sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Selanjutnya yaitu nilai-nilai mata uang. Nilai mata uang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, yaitu nilai nominal. Contohnya, pada selembar uang kertas Rp5.000 nilai nominalnya adalah Rp5.000. Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Contohnya pada selembar uang kertas Rp5.000 dinilai dari kertas atau harga dari kertas yang digunakan untuk membuat uang 5.000-an tersebut. Yang terakhir adalah nilai internal atau nilai real. Nilai internal uang berbanding terbalik dengan harga barang, artinya jika harga barang dan jasa naik maka nilai internal uang akan turun sehingga akan menyebabkan inflasi. Next, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank atau LKB, serta lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pengertian lembaga keuangan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Gambar ini adalah proses mekanisme yang ada di bank. Selanjutnya yaitu tugas pokok bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga layanan jasa. Jenis-jenis bank. Pertama, bank sentral. Di suatu negara pada umumnya ada 2 instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank, atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis LKBB. Ada apa saja sih? Ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek atau pasar modal. Lalu ada pegadaian, leasing, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan modal kantura. Sekian pemaparan materi mengenai uang dan lembaga keuangan.